kita bersyukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia rahmatnya, karunia nikmatnya, hingga pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di forum online, di majelis yang mudah-mudahan juga Allah berkahi ini, dalam nuansa yang juga bagian dari keberkahan yang akan kita jumpai nanti di bulan Ramadan ya. Dan nikmat ini eh, atau rahmat ini ya, salah satunya adalah bulan Ramadan itu sendiri yang akan kita jumpain, dan mudah-mudahan ikhtiar kita yang sangat sedikit ini, ikhtiar kita yang sangat sederhana ini bisa menjadikan sebuah bobot tersendiri ya di mata Allah untuk bisa mengilmui diri kita sendiri, keluarga kita, atau teman atau rekan dekat kita ya. Sehingga kita dalam membersamai Ramadan, menjalani hari-hari Ramadan itu dengan tidak hanya sebatas ritual ibadah saja, tetapi juga mendapatkan ruh, nilai, serta eh, tolak ukur yang akan nanti diharapkan kita capai di bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa sholawat serta salam kita terus saturkan kepada teladan utama kita, uswah kita ya, utwah kita bersama-sama, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan pengajaran kepada kita, ilmunya kepada kita, sehingga kita bisa menjalani hari-hari di kehidupan dunia ini dengan penuh kebahagiaan. Dan kita juga akan telah mendapatkan cara-caranya ya, bagaimana kita juga mendapatkan kebahagiaan kelak di yaumul akhir. Baik, muslimin muslimat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya diberikan amanah oleh Dr. Agung dan kawan-kawan di Naksma Haji ini untuk berbagi ya, sharing terkait tentang eh, bulan Ramadan, tetapi kita coba potret dari kacamata sirah ya, dari kacamata sejarah Rasulullah SAW. Dan Ramadan ini sangat sangat istimewa ya, sangat spesial, sangat dahsyat, begitu banyak keutamaannya, dan jangan sampai kita melewatinya ya begini-begini saja ya. Ramadan tahun lalu dengan 2 tahun yang lalu dengan 5 tahun atau mungkin 10 tahun yang lalu itu sebenarnya ya sama saja, Ramadannya ya dalam tanda kutip gitu-gitu aja gitu ya. Eh, Tidak ada yang baru dari Ramadan ke Ramadan yang kita lalui. Keutamaannya sama, syariatnya sama, ibadahnya sama, tema-tema ceramahnya pun juga sama gitu. Dan terkadang ketika kita menjumpai Ramadan ini dari tahun ke tahun, terkadang ya, atau mungkin ini pengalaman pribadi saya, kita terasa ya biasa aja gitu ya, hambar gitu. Sehingga kita menjalaninya pun juga biasa-biasa saja. Ya mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Oleh karenanya, Abu Bakar apa namanya, Ramadan ini harus kita potret dari berbagai sisi yang itu semuanya harus istimewa. Imam Ibnu Jauzi ya rahimallahu taala pernah berkata bahwa Ramadan ini dibandingkan dengan 12 atau mungkin 11 ya. Ramadan ini dibandingkan dengan 11 bulan yang lainnya itu ibarat uh, 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 keberadaan Nabi Yusuf dibandingkan Nabi yang paling mulia, sosok yang paling istimewa di mata Allah SWT, dibandingkan dengan 11 saudara-saudara yang lain. Begitu pula dengan Ramadan. Ramadan ini adalah sosok atau mungkin waktu yang sangat istimewa dibandingkan dengan 11 bulan yang lainnya. Sebagaimana pula Nabi Yusuf, atas keberadaan Nabi Yusuf ini 11 saudara-saudaranya itu diampuni semua oleh Allah SWT dosa-dosanya. Begitu jahat mereka ya kepada Nabi Yusuf ketika kecil, dibuang, kemudian ditelantarkan, dihasad dan seterusnya. Tetapi atas keberkahan dan keistimewaan satu sosok yaitu Nabi Yusuf, maka 11 saudaranya itu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan Ramadan. Karena keistimewaan Ramadan ini menjadikan 11 bulan yang lainnya itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu perumpamaan yang diberikan oleh Ibnu Jauzi ya rahimakumullah. Begitu juga perumpamaan yang diberikan oleh Abu Bakar Al-Balkhi. Beliau memberikan perumpamaan bahwa Rojab itu bagaikan bulan menanam, Syahruzar.
Sedangkan bulan Sya'ban itu syahki syara. Jadi bulannya menyiram tanaman. Sedangkan bulan Ramadan adalah syahru hasad zara, yaitu bulannya memanen tanaman. Dan begitulah seharusnya kita memperlakukan bulan Ramadan. Kita siapkannya sejak Rajab, Sya'ban, Rajab kita anggap itu sebagai ya kita menanam, mulai mempersiapkan bibit-bibitnya. Setelah itu bulan ini, bulan Sya'ban yang sudah menginjak hari-hari akhir, kita seharusnya sudah menyiraminya dengan siraman yang terbaik ya, dengan harapan nanti di bulan Ramadan kita bisa tuai panen-panenan itu yang berkah sehingga untuk bisa memberikan bobot pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan seharusnya kita gembira gitu ya, menghadapi bulan Ramadan ini ya. Seseorang yang tidak ada iman di dalam dirinya pasti akan menganggap biasa-biasa saja Ramadan. Sehingga panggilannya pun perintah puasa di bulan Ramadan itu adalah panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi yang dipanggil itu bukan seluruh manusia, seluruh orang Islam, tidak, tetapi mereka yang hanya memiliki iman di dalam dadanya. Dan kesenangan kita dalam menyambut Ramadan ini adalah sebuah ekspresi iman kita ya. Bukan karena persiapan duniawinya saja ya, persiapan materinya saja, tetapi juga ada peluang-peluang amal yang sangat luar biasa. Slide selanjutnya, Dokter. Dan begitu banyak ustadz-ustadz kita, para ulama memberikan sebuah gambaran ya bahwa Ramadan itu adalah kesempatan kita untuk mencapai titik optimal amal ibadah kita atau bahkan bisa dibilang titik maksimal amal ibadah kita, amal kebaikan kita. Karena sesungguhnya amal ibadah kita, kehendak kita untuk berbuat kebaikan itu sebenarnya terhalangi oleh dua hal. Yang pertama adalah bisikan setan. Kalau kita mau berniat melakukan suatu kebaikan lah ya, itu kan kadang-kadang ada bisikan-bisikan yang kita itu tidak sadari bahwa itu sebenarnya dari setan sehingga kita membuat membuat kita malas, membuat kita enggan dan seterusnya. Itu halangan yang pertama. Halangan kedua adalah dari hawa nafsu kita yang itu cenderung ke arah keburukan. Jadi dua ya penghalangannya, bisikan setan dan hawa nafsu. Dan di bulan Ramadan satu halangan itu sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah nggak ada bab tentang bisikan setan nanti di bulan Ramadan. Sana setan-setannya semua sudah dibelenggu, nggak ada. Jadi di bulan Ramadan nanti murni hanya kita dengan hawa nafsu kita. Ketika kita mulai enggan dalam berbuat kebaikan, amal ibadah nanti di bulan Ramadan, ada rasa enggan, itu percaya itu bukan bisikan dari setan. Itu memang dari tabiat hawa nafsu kita yang mungkin mungkin saja masih belum terlatih. Jadi instrumen ini yang sudah dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita berpeluang untuk bisa menjalankan titik ibadah yang paling optimal, bahkan yang paling maksimal. Jadi bisa dibilang Ramadan ini adalah bisa menjadi pengalaman puncak ya amal dari seorang manusia. Nah, ini mungkin kita bisa berefleksi pada diri kita sendiri. Luar biasa mungkin kita ya di bulan Ramadan-Ramadan sebelumnya pasti kita mencapai tilawah yang terbanyak, sholat yang terbanyak, sedekah yang terbanyak atau mungkin berkesempatan umroh juga dan seterusnya. Sehingga ya bisa dibilang rugi gitu ya, benar-benar rugi orang yang telah melewati bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Karena itu tadi setannya sudah nggak ada gitu. Hanya tinggal diri kita, jadi setidaknya 50% ya. Setengah dari rintangan itu sudah tidak ada lagi, sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga peluang kita untuk beramal lebih baik itu seharusnya lebih besar. Nah, eh izinkan saya pada pagi hari ini mencoba untuk memotret Ramadan ini bukan dari sisi keutamaan amaliyah ibadah saja, bukan dari keutamaan apa namanya keistimewaan ininya saja ya, ritual-ritual fisik saja ya, tetapi coba kita menggali inspirasi Ramadan ini dari kacamata sejarah. Kita mencoba untuk belajar atau membuka ya data-data apa saja yang mungkin bisa kita jadikan hikmah terkait tentang latarnya ya. Latarnya Ramadan itu seperti apa? Slide selanjutnya, Dok. Jadi Ramadan ini dari dulu menjadi sebuah bulan yang istimewa di mata Rasulullah dan para sahabat.
Jadi Ramadan ini menjadi momentum-momentum besar ya dalam sejarah Rasulullah, para sahabat, dan bahkan generasi-generasi Islam yang setelahnya. Jadi sahabat dan Rasul dan sahabat itu memperlakukan Ramadan itu berbeda, sangat berbeda dibandingkan dengan yang lainnya juga. Banyak peristiwa-peristiwa penting umat Islam, peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh Rasulullah sendiri di bulan Ramadan. Atau bahkan sengaja itu di di apa ya diadakan digulirkan di bulan Ramadan. Kadang-kadang seperti itu. Jadi Ramadan ini memiliki makna yang sangat mendalam di benak Rasulullah dan para sahabat ya. Tidak hanya sekedar ibadah ritual saja gitu ya. Ada puasa, ada nanti iktikaf, ada qiyamul lail dan seterusnya. Tidak hanya itu saja. Iya, itu merupakan bagian keutamaan tersendiri, tetapi secara ruh, secara apa ya, spiritual lah bahasa kita, itu memiliki kesan tersendiri di mata Rasul dan para sahabat. Sehingga mencoba memahami Ramadan dari segi latar belakang, dari segi apa ya, sejarah ya, jadi latar kan ya eh, Ramadan ini seperti apa itu menjadi lebih penting nanti. Sehingga kita bisa menemukan apa ya rasanya gitu ya, suasananya itu coba kita sedikit potret dari sisi yang berbeda. Slide selanjutnya, Dok. Izinkan saya bermulai dari pertanyaan ini. Ini sejarah awalnya Ramadan ya. Banyak yang bilang Ramadan itu adalah bulan suci. Ya, bulan suci Ramadan, gitu ya. Selamat menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan dan seterusnya. Nah, pertanyaan adalah, apakah Ramadan itu tergolong bulan suci? Bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, jawabannya bisa ya, bisa enggak. Tetapi dari segi terminologi mungkin agak coba kita sedikit pahami bersama-sama ya. Bahwa dalam istilah Islam ya, istilah bahasa juga, suci itu, bulan yang suci itu dikaitkan dengan sesuatu yang diharamkan ya. Sesuatu yang suci itu ya haram untuk berbuat maksiat, haram untuk berbuat keburukan, haram untuk menumpahkan darah, haram untuk melakukan menzalimi orang lain dan seterusnya. Jadi dalam terminologi Islam bahwa bulan yang suci itu disebut dengan bulan haram. Nah, pertanyaannya adalah apa itu bulan haram? Bisa slide selanjutnya atau bulan suci ya. Di surat At-Taubah ayat 36 inilah ada beberapa bulan yang itu sudah Allah predikati atau sudah Allah berikan cap bahwa ini adalah bulan suci. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan. Isna Ashro Syahr. Jadi ada 12 bulan yang itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan langit dan bumi. Jadi sudah Allah ciptakan, sudah template gitu ya, sudah default dari Allah bahwa bulan itu jumlahnya 12. Ketika Allah menciptakan seluruh alam raya, langit, bumi beserta isinya, Allah juga menciptakan variabel waktu. Dan itu sudah Allah setting 12 bulan. Tapi bukan 12 bulan eh, lunar ya, matahari apa? Syamsiah atau Masehi ya, tapi 12 bulan Komariah. Itu yang paling akurat itu hitungan waktunya ya. Nah, di antaranya itu ada di antara 12 bulan itu ya, ada 4 bulan haram. Nah, di sini baru keluar istilah bulan haram, Syahrul Haram, atau bisa diartikan sebagai 4 bulan suci. Dan itu adalah ketetapan agama yang lurus, maka jangan menganiaya diri sendiri dalam bulan yang 4 itu. Ini adalah bulan suci, nggak boleh menumpahkan darah, nggak boleh mendolimi orang lain, nggak boleh maksiat, dan seterusnya di bulan haram ini. Pertanyaannya, 4 bulan haram ini apa? Ada yang tahu nggak? Mungkin bisa di chat di kolom komentar ya, atau di kolom chat barangkali ada yang tahu. 4 bulan ini apa saja? Di ayat ini tidak disebutkan, tetapi para ulama sepakat 4 bulan ini adalah bulan haram, Dzul Dzulhijjah, yaitu Muharram, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab Sya'ban ya.
Rajab, Sya'ban. Ramadannya enggak? Sudah masuk. Enggak termasuk. Iya. Tiga tepat, satu belum tepat, dokter. Jadi kata kuncinya ada yang jawab nggak nih? Belum ya? Satu, ya ada 3 bulan berurutan dan 1 bulan terpisah. Bulan haram ini ya, bulan suci ya, bulan suci. Kita kita definisikan ini bulan suci. Yang pertama adalah Dzulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram. Ini yang berurutan. Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini bulan suci. Karena ada bulan haji di situ, jadi bulan setelahnya dan sebelumnya menjadi bulan suci. Dan ada 1 bulan lagi yang di luar itu, tidak di luar urutan itu, yang termasuk bulan suci, yaitu bukan bulan Ramadan, tapi bulan Rajab. Ya, jadi Rajab, Dzulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram itu adalah 4 bulan suci. Lantas, di mana Ramadan? Berarti Ramadan bukan termasuk bulan yang suci. Dari kacamata ini ya, terminologi ini. Eh, Slide selanjutnya, dokter. Oke. Ada satu peristiwa yang membuat Ramadan itu menjadi istimewa. Bahkan keistimewaannya itu melebihi eh, keistimewaan kedahsyatan 4 bulan yang suci tadi. Jadi ketika menciptakan langit dan bumi seluruh alam raya ini, Allah menciptakan 4 bulan suci. Itu Ramadan belum masuk. Tetapi gara-gara peristiwa ini, Ramadan menjadi sebuah momen yang sangat istimewa, bahkan melebihi keutamaannya dibandingkan 4 bulan yang suci ini. 4 bulan suci ini yang utama, luar biasa mereka. Di 4 waktu ini ada keutamaan juga. Salah satunya ada bulan haji tadi. Tetapi ternyata Allah memberikan sebuah momentum yang sangat dahsyat di bulan itu, yaitu peristiwa yang terjadi di Gua Hiro atau di Gunung Hiro, yaitu turunnya Al-Quran. Ya, kita sudah tahu semua ini, turunnya Al-Quran. Eh, Bisa slide selanjutnya, dokter. Itu bisa dilihat ya di gambarnya itu di Gunung Hiro atau Gua Hiro itu yang Allah apa namanya yang Rasulullah gunakan untuk bertahanus berdiam diri selama sekian waktu ya di usianya Rasulullah mendekati 40 tahun dan Rasulullah ke sana itu benar-benar direncanakan ya. Kalau teman-teman ada yang pernah berkesempatan ke sana, umroh atau haji, kemudian menyempatkan diri ke Gua Hiro, itu kan benar-benar bukan jalan yang umum sebenarnya. Jadi harus naik dulu ke puncaknya, kemudian turun lagi untuk menggapai guanya. Dan guanya ini sangat kecil sekali, sangat kecil banget. Hanya mungkin 3, 4 atau bahkan maksimal cuma 5 orang saja bisa masuk ke situ. Nah, apa yang dicari oleh Rasulullah ke Gua Hiro ini? Dan ini yang menjadi momen mengapa Ramadan itu menjadi spesial. Di usia mendekati 40 tahun, Rasulullah itu mengalami kegelisahan yang sangat mendalam, teman. Mengalami keresahan yang sangat mendalam. Kenapa? Karena ada satu hal yang itu tidak bisa diselesaikan oleh Rasulullah di titik pencapaian Rasulullah di usia ini. Jadi mendekati usia 40 tahun, itu Rasulullah itu sudah mencapai sebuah atau suatu titik pencapaian yang itu jarang dicapai oleh kebanyakan orang, hingga mungkin kita saat ini juga seperti itu, di mana dan itu titik itu bisa dibilang sangat zona nyaman sekali gitu. Rasulullah di usia 40 tahun sudah berkeluarga dengan keluarga yang sangat harmonis. Dan itu yang kita impikan kan ya, mendapatkan atau dikaruniai keluarga yang harmonis, anak yang soleh, soleh dan seterusnya. Dan itu Rasulullah mendapatkannya di usia segini. Kemudian yang kedua, Rasulullah mendapatkan kecukupan bahkan kebelimpahan materi, harta yang itu tentu saja pengaruh Bunda Khadijah juga di situ ya. Di mana ya Rasulullah termasuk golongan pedagang yang sukses gitu ya. Jadi cukup berlimpah bahkan kaya raya pada saat itu bersama dengan Bunda Khadijah. Dan itu yang kita cari sekarang kan ya.
Kita pingin kecukupan harta juga gitu. Jadi pencapaian Rasulullah sampai di situ. Tidak hanya itu saja. Rasulullah sudah keluarganya harmonis, istrinya cantik, anaknya baik-baik semua. Rasulullah juga kaya, kayaknya juga nggak kaya biasa, kaya raya. Kalau sudah mencapai titik ini kan kadang-kadang orang-orang ada yang kurang apa? Pengakuan sosial. Pasti orang akan menyentuh ke bab ini ya, pengakuan soal sudah apa sih, sudah di rumah sudah selesai, materi sudah selesai, pasti akan menginginkan sesuatu tingkatan yang untuk bisa diakui oleh masyarakat. Makanya orang-orang sampai harus pasang-pasang baliho gitu ya untuk bisa diakui, dipilih. Itu kan bagian dari kebutuhan fisiologis atau kebutuhan psikologis seorang manusia. Dan Rasulullah di titik ini sudah mencapai. Kita tahu bahwa Rasulullah itu mendapatkan gelar Al-Amin, dipercaya, dan yang gelar Al-Amin ini yang memberikan bukan Rasulullah dan keluarga Rasulullah, enggak. Masyarakat Mekah memberikan sebuah pengakuan sosial bahwa Rasulullah itu adalah sosok yang sangat dipercaya. Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang baik, ketika mau dimintai tolong itu pasti akan ada solusinya. Jadi ketika Rasulullah itu kalau pulang dari Gua Hiro itu kan ketakutan sekali. Ini testimoninya Bunda Khadijah bisa menjadikan kita sebuah parameter. Ketika Rasulullah itu turun dari Gua Hiro, terus kemudian ketakutan sekali, kedinginan, Zammiluni Zammiluni gitu ya, bilang kepada Bunda Khadijah. Kemudian Bunda Khadijah memberikan kehangatan ya, selimut itu, kemudian ditenangkan, kemudian dihibur. Apa kata Bunda Khadijah? Wahai Rasulullah, eh, jangan khawatir, kala absyir, wallahi la yahzunkallahi abadan. Jadi kata Abu Dawud itu, wahai suamiku ya, belum jadi Rasul waktu itu. Wahai suamiku, jangan khawatir, apa yang menimpamu sekarang itu bukan perangai buruk, bukan sesuatu keburukan. Aku yakin ini bukan keburukan bagimu. Kenapa? Karena dijelaskan oleh Bunda Khadijah, engkau itu innaka la tasilu rahim. Sepanjang hidupmu engkau senantiasa bersilaturahim, mengikat tali persaudaraan kepada saudara-saudara. Dan di situ pasti ada unsur tolong menolong di situ. Silaturahim itu pasti akan ada unsur tolong menolong. Yang kedua, wa tahmilul kal, kata Bunda Khadijah. Engkau itu, hai suamiku, ketika hidup selama ini, gitu, tahmilul kal, senantiasa mengangkat beban hidup, atau mengangkat beban kesulitan orang lain. Wa tuqrid dhaif, yaitu menolong orang lain atau menjamu tamu yang sedang kesusahan. Dan yang terakhir, engkau wahai suamiku, engkau adalah orang yang terdepan dalam mengatasi permasalahan sosial, mungkin ada bencana dan seterusnya. Sehingga orang masyarakat Makkah itu sudah mengakui bahwa Rasulullah SAW pada saat sebelum menjadi nabi menjadi seorang yang sangat disegani. Al-Amin, luar biasa. Nah, tetapi di titik ini Rasulullah mengalami kegelisahan yang sangat luar biasa. Apa? Kenapa? Nah, ini dia. Rasulullah belum menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan jahiliyah di masyarakat Makkah pada saat itu. Jadi sudah kaya, sudah orangnya baik, sudah loman ya, saling suka ngasih, suka kaya kan ya, sebenarnya juga banyak ya. Tetapi ke orang kaya yang suka menolong kan juga eh, istimewa juga gitu kan ya. Dan itu Rasulullah hadirkan di tengah-tengah masyarakat dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan jahiliyah, permasalahan kesenjangan, permasalahan apa namanya ya, asobiyah dan seterusnya yang dulu pernah kita bahas ya tentang jahiliyah. Itu sebenarnya Rasulullah sudah memberikan sebuah solusi gitu ke masyarakat, tetapi ternyata itu tidak menyelesaikan masalah yang ada di sana. Itu yang membuat Rasulullah galau. Dan ini yang bisa menjadikan sebuah tanda bahwa fitrah Rasulullah itu benar-benar apa ya, murni gitu ya. Sudah mendapatkan titik pencapaian yang luar biasa menjadi seorang manusia, tapi masih ada yang kurang. Apa itu? Memperbaiki orang lain. Dan ini Rasulullah nggak tahu jawabannya apa gitu. Makanya ketika usia 37 tahun, ketika Rasulullah menginjak usia 37 tahun, beliau bertahanus di bulan Ramadan. Rasulullah sengaja memilih bulan Ramadan. Wallah alam tidak ada penjelasannya apa. Belum menemukan jawabannya. Di tahun depan juga bertahanus di Gua Hiro di usia Rasulullah menginjak 38.
di bulan Ramadan juga berdiam diri di Gua Hiro, bertafakur di sana nyari jawaban. Kalau teman-teman tahu Gua Hiro itu ya, moncong mulut guanya itu menghadap langsung ke Masjidil Haram. Jadi ngelihat ke realistik, real ya, real secara live kejahilian di Masjidil Haram dan sekitarnya itu sampai Rasulullah mikir di Gua Hiro ini gimana cara menyelesaikan masalah, gimana cara mengentaskan kejahilian. Belum nemu di usia 39. 38, 39 ya, mohon maaf. Sekarang 39. Dilanjutkan lagi tahun depannya lagi di usia Rasulullah 40 tahun. Rasul berdiam diri di Gua Hiro lagi, bertahanus di Gua Hiro di bulan Ramadan. Nah, disitulah baru turunlah sebuah jawaban. Ternyata nggak cukup dengan keistimewaan manusia ya, kaya, pinter, baik, itu nggak cukup untuk menyelesaikan masalah. Harus melibatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam hal ini adalah Al-Qur'an. Nah, nah, ini yang luar biasanya bahwa eh, sejak saat itu ya, mohon maaf, sejak saat itu Ramadan menjadi istimewa karena turunnya Al-Quran dari langit, turunnya ayat-ayat yang itu berkah semua diturunkan oleh malaikat Jibril, Allah Rasulullah terima di kota Mekah dan nanti berlanjut di Madinah, maka tersiramlah bumi ini ya di momen Ramadan ini dengan keberkahan. Dan itu adalah solusi dari permasalahan. Jadi petunjuk kita dalam menjalankan kehidupan di dunia. Saya teringat analogi yang disampaikan oleh salah satu ulama di Indonesia ya, almarhum Kiai Haji Ustadz Muhammad Romrawi, Profesor Dr. Muhammad Romrawi, almarhum ya. Allah yarham. Beliau pernah memberikan sebuah petua ya, analogi dalam sebuah kajian bahwa ibaratnya itu Ramadan itu seperti sebuah bejana kecil gitu ya. Bejana ya, atau gelas lah ya, gelas. Kemudian Al-Quran itu ibarat air bah yang itu dituangkan dari atas. Bisa dibayangkan. Satu bulan Ramadan itu diibaratkan sebuah gelas, kemudian dituangi oleh Al-Quran yang itu dianalogikan sebagai air, air bah dari atas, kemudian digelontorkan ke bawah, otomatis meluber kan ya, tumpah airnya. Itu ibaratnya eh, Al-Quran turun ke bumi di bulan Ramadan. Al-Quran yang berkah itu ya diturunkan di bejana di hari ya malam Lailatul Qadar itu berkahnya nggak main-main. Dan itu sampai meluber-meluber ke hari di sekitarnya, di sekitar bulan Ramadan. Seperti itu. Jadi Ramadan sendiri itu berkah dan yang titik keberkahan pusatnya itu berada di malam Lailatul Qadar sebagai malam turunnya Al-Quran. Dan tempat dituangkan Al-Quran ini di kota Mekah dan Madinah itu menjadi kota yang berkah. Ya enggak? Dan tidak hanya itu saja, sosok yang menerima Al-Quran yaitu Rasulullah SAW adalah sosok yang diberkahi. Kita tahu ya, ini khosois ya, kekhususan dari Rasulullah. Ya, anggota tubuh dari Rasulullah itu diberkahi kan. Air liurnya, darahnya, Rasulullah diberkahi. Ya, salah satu asbabnya karena ini, karena Al-Quran ini. Karena diterima langsung oleh Rasulullah SAW. Al-Qurannya pun itu berkah. Berkah itu adalah ini ya, pelipatan ya. Kata guru saya itu berkah itu ibarat pelipatan. Yang biasanya dinilai satu, itu dinilai lebih dari satu. Itu namanya berkah. Jadi ya nggak ya lebih dari sekedar cukup. Yang kita kira itu sederhana, kurang, tetapi ketika dirasakan, masya Allah besar dan banyak. Itulah artinya berkah. Kita baca Al-Quran, Al-Quran kan berkah. Satu hurufnya, hanya satu huruf saja. Seharusnya kan bernilai satu saja. Tidak. Ternyata satu huruf Al-Quran itu karena berkah, bernilai 10. 10 kebaikan. Begitu juga dengan Mekah dan Madinah, itu kota yang diberkahi. Makanya ketika kita sholat di Masjidil Haram, sholatnya cuma sekali. Tetapi itu dinilai 100.000 kali karena berkah itu. Begitu juga di Madinah dan seterusnya dan seterusnya. Itulah keberkahan. Oleh karenanya Ramadan ini istimewa
dalam tanda kutip ya, gara-gara Al-Quran. Berkat keberkahan yang itu diberikan oleh Allah SWT melalui Al-Quran itu menjadikan seluruh bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat luar biasa, bulan yang sangat diberkahi. Slide selanjutnya, dokter. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah, karena Rasulullah SAW yubashiru ashabahu yaqul, Rasulullah pernah berkata kepada para sahabat, bersabda kepada para sahabat, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Sesungguhnya telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Bukan bulan suci ya, tapi bulan yang diberkahi. Karena bulan suci ada lagi nanti tadi yang empat tadi. Sedangkan bulan Ramadan itu bulan yang diberkahi. Faradallahu alaikum siyamah. Karena bulan ini berkah, istimewa, dahsyat, kita menyebutnya dengan berpuasa. Seperti itu. Jadi kalau kita identikan Ramadan itu bulan puasa, iya betul. Tetapi keistimewaan Ramadan itu tidak serta-merta karena puasa, tidak. Karena Al-Quran tadi, Ramadan berkah, karena berkahnya ini kita berpuasa. Karena dengan berpuasa itu bisa melipat gandakan keistimewaan yang ada. Makanya diwajibkan kita berpuasa di bulan yang diberkahi ini. Tufattahu fihi abwabul jannah wa tughallaku fihi abwabun nar. Dibuka lebar-lebar pintu surga, ditutup pintu neraka. Fiha lailatu khairu min alfi syahr. Nah, di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari alfi. Jadi alfun, yani seribu bulan. Itu malam Lailatul Qadar. Malam-malam yang lain di bulan Ramadan itu sudah berkah. Tetapi ada yang lebih berkah lagi, puncak keberkahannya yaitu malam Lailatul Qadar. Karena di malam itu malam turunnya Al-Quran. Grojogan tadi pusatnya tadi ya di malam Lailatul Qadar tadi. Meluber ke seluruh hari-hari yang ada di bulan Ramadan dan seterusnya ya. Maka dari itu ya bisa dibilang sangat rugi banget gitu ya. Kalau ketika melewati bulan Ramadan, hari-hari di bulan Ramadan tapi kita tidak mendapatkan apa-apa, hanya dapat haus, dapat lapar, itu saja gitu. Tetapi kita tidak mendapatkan ampunan dan keistimewaan. Seperti itu. Itu awalnya Ramadan seperti itu yang dialami oleh Rasulullah SAW di tahun awal kenabian. Saya melompat yang terakhir ya, yang terakhir, slide terakhir, slide bukan slide selanjutnya. Dan di Ramadan terakhir pun yang dialami oleh Rasulullah SAW itu temanya pun juga tentang Al-Quran. Rasulullah SAW itu di Ramadan terakhirnya atau di menjelang ini ya, menjelang Rasulullah wafat itu berkata kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha, sesungguhnya Jibril itu setiap tahun itu turun kepadaku khusus di bulan Ramadan itu selalu turun untuk menyimak bacaan Al-Quran dariku. Bahasa di sini mudarosah. Mudarosah itu ya kita terjemahkan sebagai tadarus ya. Jadi mudarosah itu saling menyimak bacaan. Jadi Jibril itu tiap Ramadan datang sekali untuk saling menyimak bacaan yang disampaikan oleh Rasulullah, begitu juga disampaikan oleh Jibril untuk menjaga bacaan. Tapi beda tahun ini, tahun terakhirnya Rasulullah ya, ini Jibril datang dua kali untuk mudarosah. Dan aku merasakan itu merasakan hal itu menunjukkan ajalku telah dekat. Nah, awal tadi temanya Al-Quran, terakhir Ramadan, akhir Ramadan Rasulullah SAW itu pun temanya Al-Quran. Karena yaitu keberkahan Ramadan itu adalah bagian dari efek keberkahan Al-Quran yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Slide selanjutnya, kita coba melihat memotret hari atau bulan demi bulan yang Rasulullah alami ya di bulan Ramadan, tahun demi tahun. Pertanyaannya adalah berapa kali Rasulullah puasa Ramadan? Ada yang mau menjawab boleh? Berapa kali Rasulullah puasa Ramadan?
Tahu udah tar. Gimana Googling Dap? dulu. Googling dulu gitu. Googling dulu. Ya, jangan dulu. Nanti aja terakhir-terakhir googlingnya. Barangkali ada yang tahu berapa kali Rasulullah itu puasa. Puasa Ramadan ya, bukan puasa yang lain. Puasa Ramadan. Ini kan temanya tentang Ramadan. Otomatis kita harus ada pertanyaan selanjutnya ya. Sebenarnya puasa Ramadan itu mulai kapan sih gitu? Puasa Ramadan itu mulai kapan? Tahun berapa lah kalau kita ngomong tahun ya? Tahun berapa kenabian kalau itu sebelum hijrah atau tahun berapa? Tahun hijriah berapa? Nah, kita mencoba untuk memotret ini ya, karena ini cukup penting. Hikmahnya luar biasa. Yang jelas Rasulullah itu puasanya lebih sedikit daripada kita. Puasa Ramadannya Rasulullah itu cuma 9 kali. Slide selanjutnya, 9 kali. Jadi Rasulullah dan para sahabat itu pertama kali menjalankan puasa Ramadan itu tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah. Jadi tahun 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ramadan itu terakhir. 10 Hijriah ya. Berarti Rasulullah SAW puasanya cuma 9 kali puasa Ramadan ya. Karena di bulan Ramadan puasa ya tahun 10 Hijriah itu, kemudian Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Haji Wada, kemudian Muharram, Rabiul Awal, Rasulullah wafat. Jadi wafatnya Rasulullah di tahun 11. Sehingga otomatis tahun ke-10 Ramadan itu puasanya terakhir Rasulullah. Yang tadi Malaikat Jibril datang 2 kali tadi ya. Jadi cuma 9 kali. Dalam tanda kutip ya, cuma 9 kali. Sedangkan kita puasa berapa kali sudah menikmati puasa Ramadan? Nah, ini pertanyaan buat kita. Rasulullah 9 kali, tetapi semuanya berkualitas. Semuanya menjadi sebuah titik apa ya, titik teladan buat kita semua. Nah, tapi ada sebuah momen yang penting di sini, bahwa bersamaan dengan perintahnya puasa di tahun 2 Hijriah tadi, tepatnya itu kalau tidak salah di bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban sekarang ini ya, bulan depan Ramadan itu baru turun. Tahun 2 Hijriah itu perintah puasa wajib di bulan Ramadan. Tetapi perintahnya yang datang ke Rasulullah dan para sahabat itu puasa ini tidak sendiri. Ada 3 perintah yang lain. Apa itu? Yang pertama adalah perpindahan kiblat. Jadi di bulan Sya'ban itu pindah kiblat. Yang itu semula menghadap ke Masjidil Aqsa, kemudian pindah sekitar 180 derajat karena Mekah itu berada di selatannya Madinah, jadi pindah gitu ya, muter dan menghadap ke Masjidil Haram. Di surat Al-Baqarah ya kalau tidak salah di ayat 144 ya. Jadi Rasulullah itu sempat sering menengah apa ya, mendangakkan lehernya atau pandangannya itu ke langit. Qad nara taqalluba wajhaka fis sama. Sungguh kami melihat mukamu wahai Muhammad itu ngeliatin langit, dan Allah tahu bahwa Rasulullah itu pingin kiblatnya kalau bisa ke Masjidil Haram. Itu bukan berarti Rasulullah nggak suka Masjidil Aqsa ya, nggak. Bukan berarti begitu. Ada maknanya di sini. Karena Rasulullah tidak pingin disamakan dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu nyinyir kepada Rasulullah dan sahabat, kita kan sama gitu ya. Kiblat kita sama, pusat ibadah kita sama eh, ke Syam gitu ya, ke Palestina, ke Masjidil Haram, ke Al-Quds. Jadi ya sama aja kita, Yahudi dengan Islam sama aja, gitu. Kiblatnya sama. Nah, itu mengganggu Rasulullah. Makanya Rasulullah nggak terus gitu ke langit. Em, kalau bisa sih ke Masjidil Haram gitu. Akhirnya dikabulkan oleh Allah. Falanu falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, dan Allah meridhoi keinginan Rasulullah itu, fawalli wajhaka satrul Masjidil Haram. Berpurtalah Rasulullah dan para sahabat kiblatnya itu ke Masjidil Haram. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perintah zakat. Nah, zakat ini berkaitan dengan zakat-zakat yang lainnya ya, zakat mal dan seterusnya dengan perhitungan-perhitungan rincinya. Itu keluar di sini di bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Kenapa bulan Sya'ban ini diperintahkan zakat? Hikmahnya agar orang-orang yang miskin itu bisa menikmati Ramadan juga dengan optimal.
Nggak tahu ini kalau tinjauan fikihnya mungkin kita bisa konsultasikan ya ke ustadz-ustadz yang paham tentang fikih. Tetapi dari segi sejarah seperti ini. Zakat itu, zakat mal ya. Kalau zakat fitrah kan nanti di bulan Ramadan. Zakat mal atau zakat kita itu dikeluarkannya itu kalau ingin niru sunnahnya Rasulullah sebelum Ramadan, sebelum Ramadan dikeluarkan agar bisa dinikmati oleh orang-orang miskin yang apa mustahik gitu ya, yang layak mendapatkan zakat itu untuk bisa menikmati Ramadan sebagaimana mestinya, bisa berbuka, bisa beribadah dengan optimal dan seterusnya, secara materi bisa terpenuhi seperti itu ya. Hikmahnya salah satunya itu. Kalau zakat fitrah diberikan biar nanti di Idul Fitri yang nggak bisa makan itu bisa makan. Hikmahnya kayak gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah perintah untuk berjihad. Jihad di sini definisinya perang ya, perang. Perang luar biasa. Makanya nanti di tahun 2 Hijriah di bulan Ramadan ada perang besar pertama kali yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat kaum muslimin di situ mengalami perang Badar. Nanti ada pembahasannya ya. Hikmahnya apa? Jadi Rasulullah di sini memiliki kesempatan selama 15 tahun. Bayangkan ya, 15 tahun ya. Kan tahun 2 perintahnya. Itu di Madinah. Sedangkan di Makkah itu 13 tahun sebelum hijrah. Berarti 13 tambah 2, 15. Selama 15 tahun itu, Rasulullah gunakan untuk menyiapkan sahabat menerima berbagai macam beban syariat itu. Ini hikmah yang sangat luar biasa buat kita, buat keluarga kita, mungkin buat anak-anak kita gitu ya. Sahabat itu butuh 15 tahun untuk bisa puasa. Sahabat itu butuh 15 tahun untuk bisa meneguhkan hati untuk berkiblat ke Masjidil Haram. Sahabat itu butuh 15 tahun untuk bisa klik untuk berangkat jihad perang. Dan 15 tahun ini kurikulumnya Rasulullah digembleng terus para sahabat dengan Al-Quran. Perlu diketahui ayat-ayat Al-Quran, surat Al-Quran itu lebih banyak turun di Mekah dibandingkan dengan turun di Madinah. Sekitar 80-an surat itu turun di Mekah. Sisanya berapa? 30-an ya, 30-an surat, hampir 30-an lebih surat turunnya di Madinah. Jadi benar-benar kurikulum Mekah itu kurikulum iman yang sangat padat dalam rangka ini. Menyiapkan para sahabat agar siap hatinya, siap imannya untuk mendapatkan beban-beban syariat yang sangat berat. Syariat itu beban. Syariat itu berat. Sepakat nggak? Sepakat banget. Berapa dari kita yang istiqomah sholat duha? Berapa dari kita yang istiqomah? Saya. Kalau ini kritik kalau teman-teman, insya Allah saya yakin istiqomah ya. Kalau saya, masya Allah, sholat duha saja kalau nggak Ramadan itu berat banget itu. Ya mulai, masya Allah, berat. Karena syariat itu identik dengan beban. Dan fitrahnya manusia kalau disuruh ngangkat beban itu ya nggak mau. Berat soalnya. Oleh karenanya butuh kekuatan yang sangat dahsyat yang namanya kekuatan iman itu. Dan itu waktunya cukup lama untuk mempersiapkan. Ini hikmahnya sangat luar biasa. Makanya kalau kita nyuruh anak-anak kita nanti ya, barangkali kalau kita sudah punya anak dewasa, kita nyuruh sholat, nyuruh ibadah kok berat. Ya memang berat, memang berat. Jangan jangan dimarahi atau dinasihati secara ditegur dengan keras. Enggak, memang berat. Sholat itu berat. Makanya dibutuhkan waktu yang sangat panjang sebelumnya untuk menyiapkan batu bata iman ini sehingga bisa menjalankan syariat yang berat itu secara optimal. Itu ya. Jadi hikmahnya itu gitu. Jadi itu mengapa sahabat itu setelah ini itu diuji dengan berbagai macam rintangan syariat ibadah dan lain sebagainya itu ya lewat aja karena sudah siap imannya. Nah, eh, slide selanjutnya, oke, kita masuk ke apa yang terjadi ya dari tahun ke tahun yang dialami oleh Rasulullah SAW. Nerima perintahnya di bulan Syaban, tapi ada yang bilang sih sebenarnya tahun satu Hijriah ayat ini ya Al-Hajj ayat 39 ini sudah turun sebenarnya. Tapi ada yang bilang dia bulan Syaban di tahun 2. Al-Kulihal yang jelas belakangan turunnya. Jadi turun dulu ayat ini baru di bulan depannya, di bulan Ramadannya terjadi sebuah peristiwa yang sangat terkenal di dalam sejarah
Rasulullah SAW dalam Sirah Nabawiyah, yaitu Perang Badar. Karena sebelum ini, kaum muslimin nggak boleh berperang. Nggak boleh ngelawan lah, bahasa sederhananya kayak gitu. Di surat Al-Hajj ayat 39 ini baru diizinkan. Telah diizinkan buat kalian, udzina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu. Mulai sekarang kalian boleh membalas siapa-siapa yang mendolimi kalian. Bayangkan, selama 15 tahun ngempet untuk tidak membalas kezaliman orang lain. Karena ada harus sesuatu yang harus dibangun terlebih dahulu. Baru setelah tahun 15, sudah selesai nih ya materinya, materi imannya selesai, baru silakan perang. Tapi perangnya nggak sembarangan ya, perangnya buat mereka yang mendolimi kalian. Ya dalam hal ini konteksnya orang-orang Mekah. Nah, eh, di sini bermakna bukan berarti Ramadan itu bulan perang, enggak. Karena nanti setelah ini peristiwa-peristiwa di bulan Ramadan identik dengan perang, enggak. Tetapi kita tahu bahwa puncak dari ibadah itu adalah jihad sebenarnya. Jihad fisabilillah itu puncaknya ibadah. Dan Ramadan itu dijadikan Rasul dan para sahabat waktu yang pas, waktu yang tepat untuk mendapatkan pengalaman puncak ibadah itu. Gitu. Slide selanjutnya, oke, di peristiwa Badar. Lagi mungkin teman-teman yang mungkin sudah pernah berkunjung ke Badar, ini tempat dimakamkannya para syahid syuhada Badar. Ada nama-namanya juga di situ, cukup banyak yang syahid uh, radhiyallahu anhum ya. Dan peristiwa Badar ini momen yang sangat berat sekali, luar biasa. Tanpa perang saja, sahabat kaum muslimin itu bersama Rasulullah itu sudah berat. Karena pada saat Badar ini di Badar, muslimin itu berangkat bukan dalam niatan untuk berperang. Nah, ini penting. Jadi dari Madinah ke Badar itu niatan kaum muslimin itu nggak perang. Jadi yang dibawa personilnya nggak banyak, cuma 300-an aja. Persenjataannya pun juga minim. Karena apa? Karena yang menjadi tujuan adalah untuk mencegat kafilah dagang yang itu dipimpin oleh Abu Sufyan. Yang itu baru pulang dari Syam, baru pulang dari berdagang di Syam mau ke Mekah. Nah, mau dicegat oleh Rasulullah dan sahabat di situ. Karena di situ ada harta kaum muslimin juga yang dulu di ini ya, diambil gitu ya. Ini menjadi salah satu perhitungan juga. Jadi berangkat dari Madinah dalam kondisi yang nggak siap perang. Persenjataannya juga sedikit. Kendaraan juga terbatas. Hanya sekitar 70 ekor unta saja. Dinaiki gantian oleh 300-an kaum muslimin. Sedangkan dari Madinah ke Badar itu jaraknya kurang lebih sekitar 155 kilometer. Bayangkan, 155 kilometer, 300 orang, unta ya, untanya cuma 70. Jadi bisa dibilang satu unta dinaiki gantian sekitar 4 sampai 5 orang. Jadi bayangkan dari Madinah ke Badar gantian. Jadi kalau dibuat kayak gitu ya, secara pembagian rata-rata satu orang itu naik unta hanya sekitar berapa? Eh 30-an kilo aja gitu ya. Ya nggak, hanya dibagi 5 ya, dibagi 5 orang. Jadi satu unta 30-an kilo. Sisanya 120 kilo itu jalan kaum muslimin dari Madinah ke Badar. Jalan kaki, gantian. Kemudian ada yang naik unta, ada yang naik unta, kemudian ada yang jalan. Dan itu bulan puasa. Bulan puasa. Jadi kita bisa mendengar ada yang hadis yang mengatakan bahwa pada saat itu sahabat itu kaum muslimin berjalannya itu dengan gontai, dengan lunglai gitu. Karena saking capeknya, lelah secara fisik. Nah, kondisi itu diperparah apa? Dengan situasi ketika sampai di Badar, itu malah ketemu pasukan yang siap untuk berperang. Karena apa? Karena kafilah dagang yang itu yang tujuan utamanya untuk dicegat tadi, pimpinan Abu Sufyan tadi sudah lolos. Tetapi karena mereka minta bantuan, datanglah 1.000 pasukan dari Mekah ke Badar. Dan ini yang dihadapi oleh kaum muslimin. Bayangkan,
Datang jalan kaki sekitar 120-an kilo, 130 kilo, sisanya naik unta, capek. Sampai sana harus dihadapi untuk berperang. Bulan puasa. Luar biasa ini, cobanya luar biasa. Dan ini momen pembuktian pelajaran Rasulullah yang sudah 15 tahun tadi ini berjalan atau enggak. Sahabat ini selama ini pendidikan digembleng oleh Rasulullah itu jalan atau enggak. Dan begitu seharusnya Ramadan kita. Ramadan ini adalah ajang pembuktian kita selama 11 bulan sebelumnya atau mungkin bertahun-tahun sebelumnya kita mempelajari Islam dan iman itu di Ramadan ini ajang pembuktiannya. Nah, slide selanjutnya di surat Al-Anfal ayat 7 ya, ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan adalah untukmu. Jadi ada dua golongan di sini yang akan dihadapi kaum muslimin, eh, kafilah dagang atau pasukan perang. Kafilah dagang kan ya nggak ada perangkapan militer dan ini yang dikehendaki. Kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjata lah yang untukmu. Kaum muslimin sudah niat menghadapi kafilah dagang. Ternyata Allah berkehendak lain. Karena yang dihadapi di situ di Medan Badar adalah 1.000 pasukan, lebih banyak, lebih lengkap personilnya dan lebih siap. Persenjataannya pun lebih lengkap. Luar biasa. Nah, dan di sini sahabat diuji. Sudah mencapai level tertinggi atau belum? Dan kita tahu pilihannya tiga kan, Rasulullah dan para sahabat. Kembali ke Madinah, atau yang kedua minta bala bantuan, call for help gitu ya, dari Madinah. Kelihatannya satu dua ini nggak mungkin. Kenapa? Karena ketika lari, wah itu blunder. Karena akan menjadi sebuah apa ya, bumerang lah ya. Kredibilitas Madinah yang selama ini dibangun oleh Rasulullah, wibawa Madinah yang ini sudah disiapkan oleh Rasulullah selama 1-2 tahun ini akan runtuh. Dan itu menjadi sebuah alasan nanti kabilah-kabilah Arab di sekitar Madinah untuk menyerang Madinah. Karena Madinah lemah. Itu buktinya lari itu. Wah, bahaya. Dan ini tidak dipilih pilihan ini. Yang kedua adalah meminta bala bantuan. Nah, apalagi ini berapa hari itu perjalanan itu, sedangkan pasukannya sudah ada di depan mata. Nggak mungkin ini, nggak cukup nutut bala bantuan dari Madinah. Akhirnya mau nggak mau hadapi, dan ini yang dipilih. Tetapi di sini Rasulullah ingin mengetes atau mungkin melihat bagaimana pandangan para sahabat. Makanya sehari sebelum pertempuran, Rasulullah itu meminta pandangan para sahabat. Ini bukan briefing ya, bukan briefing nanti strateginya kayak gini-gini, belum, belum, belum. Ini untuk mengetahui sahabat ini sudah siap atau belum sih secara mental, secara ruhiyah, secara spiritual itu sudah siap atau belum. Makanya Rasulullah mengumpulkan para sahabat, forum gitu ya, kemudian Rasulullah bertanya, Ashiru alaik, berikanlah pendapat, berikanlah pandangan kalian kepada pilihan kita yang ingin menyerang pasukan Quraisy itu. Rasulullah mempersilahkan para sahabat berbicara. Di situ Abu Bakar langsung secara spontan ngacung dengan bahasa yang tegas, bahasa yang lugas. Imdi ilama umir, kata Abu Bakar ya. Lanjutkan rencanamu wahai Rasulullah. Kami siap menjalankan. Kami tidak gentar dan seterusnya bla 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 gitu ya. Jadi tegas Abu Bakar. Lanjut Rasulullah. Oke. Setelah itu Abu Bakar duduk. Rasulullah masih mempersilahkan bertanya kembali. Ashiru alaik. Berikanlah pandangan yang lain. Di situ sahabat Umar langsung berdiri, Umar bin Khattab berdiri, meledaklah Umar. Ini yang ditunggu-tunggu. Ketika rencananya berubah ya, yang semula hanya nyegat kafilah dagang, ternyata harus berperang. Lah ini yang diinginkan oleh Umar. Ini yang dipingini oleh Umar dari dulu ini. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu, Umar itu ketika masuk Islam, itu kan pengumuman kan ya. Pengumuman kan ya. Ketika Rasulullah, beliau bersyahadat kepada Rasulullah, Umar itu kan pengumuman. Kak Abu Jahal bilang, aku sudah masuk Islam. Kemudian ke pasar itu juga pengumuman. Akhirnya di pasar itu dikeroyok sama pemuda-pemuda Quraisy.
dikeroyok. Awalnya diladeni sama Umar, tapi lama-kelamaan capek-capek itu udah Umar langsung duduk, diem, pukul-pukul, silakan pukul, terserah. Dipukuli itu sama pemuda-pemuda Quraisy. Sambil Umar berkata seperti ini, tunggulah ketika jumlah kami sebanyak 300, kami akan membuat perhitungan kepada kalian. Wah, spesifik Umar bilang 300. Dan itu jumlah pasukan Badar saat ini, 300. Karenanya ini yang ditunggu-tunggu Umar. Perang, oke, langsung. Gas gitu kata Umar ya. Ini yang ditunggu-tunggu oleh Umar. Sudah ada di kepalanya sejak dulu. Umar. Oke, setelah itu Umar duduk. Masih Rasulullah memberikan pandangan atau memberikan pertanyaan ya. Asyiru alaik. Barangkali ada masukan yang lain. Mikdad berdiri. Salah satu sahabat. Masih dari muhajirin. Mikdad. Apa kata Mikdad? Wahai Rasulullah, kami di sini tidak berkata sebagaimana Bani Israel berkata kepada Nabi Musa. Apa kata Bani Israel? Wahai Musa, fadhab anta wa rabbuka faqatila. Innaha huna qa'idun. Wahai Musa, pergilah engkau bersama Tuhanmu. Ini ketika Bani Israel disuruh masuk ke Palestina ya, mau menyerbu pasukan apa namanya, menyerbu atau membuka kota Palestina, itu kan enggan Bani Israel dan berkata seperti ini, udah, wahai Musa, pergi engkau sama Tuhanmu, berperanglah di sana, kami duduk-duduk di sini. Jadi kalau sudah menang bilang ya gitu. Ini memang kurang ajar ya Bani Israel. Kan kemarin lawan Fir'aun sudah pakai mujizat. Nah, karenanya kamu bisa melawan orang-orang yang ada di Palestina itu dengan mukjizat. Udah, kita nyantai aja di sini. Enggak, Mikdad berkata seperti itu. Kita atau kami tidak berkata sebagaimana Bani Israel berkata kepada Musa. Tetapi kami di sini berkata, Fadhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatilu. Wahai Rasulullah, pergi, berperanglah bersama Tuhanmu, dan kami akan membersamaimu bersama-sama. Luar biasa, Mikdad. Jadi clear di sini, Mikdad. 100% perang Rasulullah. Tapi tampaknya Rasulullah masih belum cukup. Masih menunggu pandangan Ansor. Abu Bakar dari Muhajirin, Umar dari Muhajirin, Mikdad juga dari Muhajirin. Rasulullah masih menginginkan orang Ansor ini untuk berbicara. Kenapa? Karena di sini yang pertama, Ansor itu mayoritas pasukan. Jadi 300 pasukan itu Muhajirinnya cuma 70 sampai 80 aja. Sisanya 200-an lebih, 230-an itu orang Ansor. Jadi 3/4 total pasukan itu orang Ansor. Jadi Rasulullah butuh pandangan dari orang Ansor. Itu yang pertama. Yang kedua, orang Ansor ini terikat perjanjian dengan Rasulullah. Terikat perjanjian apa? Terikat perjanjian ketika dulu di Baiat Aqobah bahwa orang Ansor itu wajib melindungi Rasulullah selama di Madinah. Nah, sedangkan Badar itu sudah keluar dari Madinah. Tidak ada kewajiban lagi oleh orang Ansor untuk melindungi Rasulullah. Jadi, andai kata orang Ansor ini pulang, balik ke Madinah, tidak salah. Rasul nggak menyalahkan dan tidak berdosa bagi kaum Ansor. Makanya di sini Rasulullah memberikan mempersilahkan untuk berpandangan bagaimana orang Ansor. Kita mau berperang ini. Maka disinilah Sa'ad bin Mu'adz berdiri. Kalau teman-teman tahu Sa'ad bin Mu'adz itu pemimpinnya Ansor ya. Pemimpin Ansor itu ada dua. Sa'ad bin Mu'adz sama Sa'ad bin Ubadah. Dari Khosrot sama dari Aus. Kalau ada yang tahu kisahnya sahabat yang itu ketika wafat, kemudian arsy Allah bergetar. Nah, saat ini, saat bin Mu'adz ini. Saat bin Mu'adz berdiri, kemudian berkata, tampaknya engkau yang kami, ya, tampaknya engkau menunggu kami, wahai Rasulullah, orang Ansor, untuk berkata-kata, untuk berbicara. Ya, kata Rasulullah. Dan di sini orang-orang Ansor nungguin ini jawabannya saat apa ini? Kita perang atau pulang gitu ya. Karena orang-orang Ansor pun juga seia sekata sama Sa'ad. Karena ini pemimpin luar biasa. Saat bilang A, ya orang Ansor semuanya sepakat bilang A. Saat bin Mu'adz ini berkata pulang, ya udah semua Ansor berkata kita pulang. Nah di sini saat bin Mu'adz berkata, ya Rasulullah, aman nabik wa sadaqnak. Ya Rasulullah, selama ini kami telah beriman kepadamu. Kami telah membenarkan risalah-risalah darimu.
Kami telah merasakan anugerah yang indah bersama Islam yang luar biasa ini. Karena kehadiranmu di antara kami dan seterusnya gitu. Engkau telah membimbing kami dan seterusnya ya. Khud minna man tasya wa da' minna man tasya. Wahai Rasulullah, ambillah apa yang engkau ingin ambil dari kami dan tinggalkanlah apa yang ingin engkau tinggalkan dari kami. Maka sesungguhnya apa yang engkau ambil dari kami itu sungguh kami cintai, sungguh kami sukai, ketimbang apa yang engkau tinggalkan. Jadi apa yang engkau ambil, engkau mau apa, itu lebih kami sukai, wahai Rasulullah. Ya wahai Rasulullah, lau kutna bina hadzal bahar. Jangankan menghadapi mereka yang ada di depan sana, wahai Rasulullah. Menghadapi engkau suruh kami semua untuk menyeberangi lautan. Badar dekat dengan lautan ya. Badar dekat dengan Laut Merah. Andai kata engkau menyuruh kami menyeberangi lautan itu dan memerangi seluruh manusia yang ada di seberang sana, maka akan kami lakukan, wahai Rasulullah. Karena Ansor ini hobinya memang bertarung ya, berperang. Kami adalah orang-orang yang ahli, yang tegar di medan tempur dan siap berkorban apa saja. Wahai Rasulullah, kami berharap engkau mendapatkan nikmat untuk memandang kami, untuk menyenangkan ya, pandanganmu terhadap kami atas apa yang kami telah lakukan besok di medan perang. Berangkat wahai Rasulullah, kita bersamamu, kata Sa'ad. Wah, jadi ya sudah, Rasulullah sudah mendapatkan pandangan dari Ansor, akhirnya diputuskan pasukan untuk berangkat. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Luar biasa. Ini adalah momen yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Seluruh muhajirin dan ansor sudah lulus. Pelajaran yang sudah dialami, diterima oleh mereka terkait tentang nilai iman, nilai spiritual, dan seterusnya itu ya diimplementasikan dalam nilai karya ibadah ini. Akhirnya mereka semua bisa menjalannya dengan baik. Di segala keterbatasan ya. Luar biasa. Sekali lagi. Jadi Ramadan ini dijadikan Rasulullah dan para sahabat untuk menjadi momen untuk menikmati pengalaman puncak dalam beribadah kepada Allah. Amal ibadah terbaik itu dirasakan ya di bulan Ramadan ini. Dan ini di puasa pertama ya di bulan di perang Badar. Oke, slide selanjutnya mungkin dengar agak panjang nih Badar dari ceritanya. Oke, yang ini singkat aja ya. Apa yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat, peristiwa penting di bulan Ramadan. Tadi di tahun kedua Hijriah perang Badar. Di tahun ketiga tahun depan terjadi perang Uhud. Memang perangnya tidak di bulan Syawal, tetapi persiapannya tentu saja di bulan Ramadan. Jelas itu. Jadi Ramadan dijadikan Rasulullah dan para sahabat untuk menyiapkan pertarungan hebat nanti di perang Uhud nanti di tahun ketiga. Di tahun yang kelima Hijriah ada peristiwa Ahzab atau perang Khandaq ya yang menggali parit itu. Sama, sama kayak perang Uhud tadi. Perang Ahzab itu terjadi di bulan Syawal. Tapi persiapannya, gali paritnya itu di bulan Ramadan. Bayangkan. Tahu nggak panjangnya parit yang digali oleh para kaum muslimin itu? 5 kilometer, 5.500 sekitaran itu ya, 5.500 meter atau 5,5 kilo. Itu mana sampai mana ya? Mungkin UNER Wonokromo mungkin ya itu, 5 sampai 6 kilo. Panjangnya segitu. Digali di bulan Ramadan. Lebarnya itu sekitar 4,6 meter lebarnya. Dalamnya parit itu 3 meter, 3,3 meter. Galinya di bulan Ramadan saat para muslimin berpuasa. Dahsyat ini, perang Azab. Perang Tabuk di tahun 7 Hijriah. Ini melawan Romawi ini. Ini sudah challenge-nya ini sudah internasional ini. Romawi itu negara adidaya pada saat itu. Itu pelaksanaan perang Tabuk itu rangkaiannya terjadi sampai bulan Ramadan. Diawali Rajab, kemudian Sya'ban, menetapnya di akhir Sya'ban sampai di awal Ramadan. Luar biasa. Dan Tabuk ini perjalanannya sudah jauh. Rasulullah dan para sahabat juga mengalami keterbatasan logistik. Makanya ada kisah-kisah heroik di sini ya. Abu Bakar sedekah 100%, Umar sedekah 50%, Utsman juga bersekian ribu unta, Abu Bakar bin Auf juga seperti itu.
dalam rangka menyongsong aktivitas di Perang Tabuk yang itu nanti rangkaiannya sampai Ramadan. Dan yang terakhir adalah Fathu Mekah. Ini juga yang cukup terkenal, cukup besar. Di tahun 8 Hijriah, Rasulullah dengan 10.000 pasukan. Bayangkan. Tadi 300 ya di tahun 2 Hijriah. Di tahun 8 Hijriah membawa 10.000 pasukan. Itu membawa satu stadion gitu ya. Ke Mekah, membuka kota Mekah dengan tanpa ada perlawanan sedikit pun. Sudah kita bahas dulu ya di episode Sirah Nabawiyah, bagaimana masyarakat Mekah itu, Quraisy Mekah itu nggak tahu kalau ternyata Rasulullah itu bawa 10.000 pasukan. Sudah deket itu baru tahu. Mereka sadar. Sehingga mereka benar-benar menyerah. Dan di tahun ini Mekah sudah futuh, banyak yang masuk Islam. Dan kemudian disitulah Rasulullah memancangkan apa ya, kemenangan ya di Jazirah Arab dan seterusnya. Dan lanjut ke Hunain kalau tidak salah di bulan Ramadan ini, di tahun 8 tahun yang sama. Sudah Mekah selesai, beberapa hari kemudian lanjut ke wilayah Hunain, masih di bulan Ramadan. Dan begitulah Ramadan diisi oleh oleh Rasulullah dan para sahabat. Di sejarah-sejarah selanjutnya pun juga seperti itu. Pembukaan Andalus oleh Tariq bin Ziyad itu di bulan Ramadan. Tariq bin Ziyad ya yang kita kenal uh, sebagai apa namanya, pemimpin dari pemimpin Islam di daerah Tunis, Afrika Utara, suku Barbar itu membuka kota atau membuka Andalus, Spanyol, itu di bulan Ramadan. Begitu juga dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Itu di Perang Hittin, perang terakhir yang paling dahsyat itu sebelum membuka Al-Quds, itu di bulan Ramadan juga. Slide terakhir, slide selanjutnya. Oh, belum belum terakhir ini. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum. Mereka itu sudah berkarya di masa lalu. Mereka sudah mendapatkan, para Rasulullah, para sahabat, kaum muslim itu sudah mendapatkan ganjaran, eh, imbalan atas apa yang mereka kerjakan, atas karya apa yang sudah mereka ukir di bulan Ramadan kalau konteks kita sekarang. Wala laha ma kasabat wala kumma kasabatum, dan kamu atau kita semua di sini ya itu tidak akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah mereka lakukan. Kita bertanggung jawab atas karya kita yang akan kita ukir nanti. Kalau konteksnya hari ini ya berarti nanti di bulan Ramadan. Mereka semua sudah berkarya, sudah menjadi orang-orang besar, orang hebat, menghasilkan amal ibadah yang dahsyat di bulan Ramadan. Selayaknya giliran kita pada hari ini. Apakah ini Ramadan yang terakhir? Allah Ta'ala alam. Yang jelas di bulan Ramadan adalah waktu yang sangat tepat kita untuk membuktikan kepada Allah bahwa kita termasuk bagian dari golongan-golongan yang Allah beri nikmat tadi itu. Oke, pertanyaan terakhir. Ini waktunya masih ada nggak ya? Oke, pertanyaan terakhir ini ya. Ramadan mengembalikan kita ke fitrah. Ramadan apakah mengembalikan kita ke fitrah? Ini pertanyaan yang atau pernyataan yang umum kan ya. Kita kembali fitri ya. Di bulan Ramadan kita seperti baru lahir suci gitu ya. Ini coba kita potret dari sudut pandang yang lain. Karena kalau kita ngomong sesuatu ke fitrah itu ibaratnya kita kembali ke settingan awal kita. Di bulan Ramadan kita sudah berjibaku beribadah, ternyata ujungnya kita cuma kembali aja dalam tanda kutip ya, kembali ke settingan awal kita yang itu fitrah. Sedangkan tidak ya. Ramadan itu justru meningkatkan kualitas kita yang itu sudah ada kefitrahan di sana, ternyata harus atau dituntut untuk menuju ke level yang lebih tinggi lagi. Tidak hanya sekedar fitrah, karena fitrah ini hanya langkah awal saja. Ibarat HP ya, kan ada fitur restore to factory system gitu ya. Jadi kembali ke fitur awal. Kalau mau HP kita sudah hang gitu ya, pakai wifi ganti, itu kan ya udah di restart aja, di restore. Itu kan kembali ke fitrah, balik lagi ke nol. Rugi. Ramadan sampai situ, rugi. Karena Allah tuntut kita untuk menjadi sosok yang selanjutnya bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bukan kembali ke fitrah, tapi menuju ke ketakwaan.
ini pembahasannya detail, panjang ya. Kita nanti akan menikmatinya dari guru-guru ustadz-ustadz kita tentang definisi takwa itu. Tapi izinkan saya terakhir untuk memotret apa ya, implikasi atau efek ketika kita sudah mencapai sebuah ketakwaan itu ya. Slide selanjutnya, dokter. Di surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'ul ardh. Dahsyat ini. Apabila ada penduduk negeri sudah beriman, bertakwa, tunggu saja akan ada keberkahan mereka atas mereka yang Allah bukakan tidak hanya dari bumi saja, tapi dari langit. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah bukakan keberkahan, gelontorkan keberkahan itu dari langit dan bumi untuk negeri itu. Ini sudah bicaranya nggak hanya personal saja, tapi sudah kolektif kemasyarakatan negeri bahkan. Jadi ketika kita tidak menjumpai kebaikan dan keberkahan dalam negeri kita, masyarakat kita, jangan-jangan kita sudah meninggalkan takwa ini. Jangan-jangan seperti itu. Kita mungkin refleksi diri ya, gimana sih negeri kita ini sekarang, pemimpin kita, masyarakat kita, keputusan kebijakan kok jauh dari keberkahan ya. Jangan-jangan insan demi insannya itu masih belum bertakwa. Dan mudah-mudahan Ramadan ini kita jadikan instrumen yang potensial untuk kita bisa mencapai derajat takwa ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Dokter Agung. Monggo, Dokter. Terus sangat Dr. Faisal Mahdi jazakallah khair atas pemaparan yang sangat sangat menarik dan membuat kita semua insya Allah tergugah ya. Dan Ramadan ini sudah di depan mata dan kita melihat ternyata kejadian-kejadian besar dan yang paling besar adalah turunnya Al-Quran adalah di bulan Ramadan dan beberapa kegiatan atau peristiwa Rasulullah yang membawa implikasi besar termasuk yang menguras tenaga besar itu adalah di bulan Ramadan. Monggo dari hadirin apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan atau dikonfirmasi monggo di kolom chat boleh atau secara langsung. Oke. Ini ada di kolom chat dari Dr. Eko Budi Kundori. Assalamualaikum. Kalau sahabat di bulan Ramadan justru banyak beribadah fisik yang tentunya menghabiskan energi. Lantas kalau kita apa bentuk ibadah yang dapat menyamai ibadah pada para sahabat? Monggo, Ustaz. Insya Allah ini eh apa ya? Ini pertanyaan sebenarnya jawabannya sederhana sih, tetapi konsekuensinya ini luar biasa ini berat banget ya karena untuk menyamai derajat sahabat itu apa ya? Ya jujur bagi saya ya mission impossible gitu ya. Tetapi tidak ada yang impossible di mata Allah kan ya, jelas itu. Tapi yang jelas apa yang Allah hadirkan kisah-kisah ini ya, Allah hadirkan Rasulullah dan para sahabat dengan begitu fantastisnya keilmuan dan ibadah mereka itu menjadi sebuah inspirasi karena memang titik teladan terbaik ya mereka semua gitu kan ya. Khairukum qarni. Jadi kata Rasulullah, sebaik-baik kalian semua kaum muslimin itu yang paling baik itu adalah generasiku, generasi sahabat. Ada yang tidak lebih baik, ada. Sumaladina yalunahu. Setelahnya gitu ya. Itu generasi terbaik gitu ya. Salafus saleh itu khairukum qarni, sumaladina yalunahu, sumaladina yalunahu. Jadi generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in ini salafus soleh. Dari tabi'in ke sahabat itu sudah ada penurunan. Dari tabi'in tabi'un ke tabi'in itu sudah ada penurunan. Tetapi mereka menjadi generasi salafus soleh, generasi terbaik sepanjang masa. Dan kita mencapai level mereka, beliau-beliau semua, apalagi sahabat itu luar biasa dahsyat. Tetapi ada hikmahnya, jelas ada hikmahnya. Karena seperti yang eh, diinspirasikan dari kisah tadi ya, bahwa seperti sholat, berpindah kiblat kan temanya sholat, zakat, puasa, perang, jihad, atau ibadah-ibadah yang lain itu turunnya belakangan gitu ya.
ada harus yang dipupuk terlebih dahulu sebelum beban-beban itu diberikan kepada kita sebagai manusia, apalagi manusia rendahan kayak saya, kayak kita semua gitu kan ya, dibandingkan dengan para sahabat. Harus ada nilai iman, itulah yang membuat energi itu menjadi sebuah sangat-sangat luar biasa. Kita melihat banyak sekali kisah sahabat atau orang golongan tabiin gitu ya, sholat dari setelah Isya sampai menjelang subuh itu berdiri. Itu gimana itu secara logika itu nggak kepake gitu ya, logika kita membayangkan berdiri satu rakaat ya, atau sujud, ada yang bilang sujud ketika itu setelah sholat Isya ya, mereka ibadah sampai menjelang subuh, luar biasa tanpa berhenti. Itu kan nggak masuk akal ya, tetapi masuk dalam iman gitu, masuk dalam iman, karena Islam itu kan tidak hanya akal saja kan, tetapi juga ada yang iman atau mungkin nilai-nilai spiritual yang itu tidak bisa ditangkap dengan akal. Oleh karenanya di sini mungkin apa yang bisa kita lakukan, kalau saya sih sederhananya mungkin kata kuncinya mungkin fastabiqul khairat mungkin ya dokter ya. Fastabiqul khairat. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan ini banyak salah diartikan ya, karena di sini berlomba-lomba itu dalam artian bukan seperti kita berkompetisi dengan orang lain, tidak. Fastabiqul khairat itu kita itu berkompetisi, berlomba, iya berlomba dalam kebaikan, tetapi bukan dengan orang lain. Karena kalau dengan orang lain itu ada istilahnya, saya lupa tentang khairat, tentang ini ya, ta'awanu. Jadi bertolong, saling menolong. Kalau sama orang lain berbuat baik itu saling menolong. Tetapi kalau fastabiqul khairat itu kita berlomba dengan diri kita sendiri. Jadi mungkin tolak ukurnya adalah diri kita sendiri. Bagaimana Ramadan tahun lalu, berarti kalau tahun sekarang ya setidaknya harus lebih baik. Fastabiqul khairatnya di situ. Bukan dengan orang lain, tapi dengan diri kita sendiri. Setidaknya itu bisa menjadi sebuah eh, apa ya, outcome yang spesifik, jelas gitu ya, apa yang harus kita tuliskan, kita targetkan di bulan Ramadan. Kita tahu, kita menyadari tahun lalu kita seperti ini, ya selayaknya kita nggak boleh sama dah, ya lebih baik. Dan itu eh, sudah Allah sukai yang seperti itu, dibandingkan dengan kita eh, melakukan sebuah ibadah yang itu kualitasnya sama atau bahkan lebih buruk. Itu ya mungkin ya. Jadi kalau kita menyamai sahabat ya jelas angkat tangan gitu ya. Luar biasa mereka, kisah-kisah ibadahnya itu di luar nurul ya kalau bahasa kita sekarang. Tetapi bukan berarti itu nggak mungkin, tetap mungkin. Tetapi batasannya adalah diri kita sendiri itu setahun lalu seperti apa, oke, tahun sekarang coba mungkin bisa kita tambah satu demi satu untuk bisa lebih baik. Allah alam mungkin dokter, kalau itu menjadi sebuah jawaban yang sangat sederhana. Ya, betul sangat, eh, Dokter Faisal. Mungkin dari hadirin yang lain ada yang ingin eh, berdiskusi atau bertanya. Melanjutkan mungkin Ustaz ya, bahwa tadi kan di bulan Ramadan yang sudah disyariatkan berpuasa ada beberapa kejadian berperang, dan itu kan pasti menguras energi. Apakah ada dalam sirah cerita bahwa ada keringanan untuk para sahabat untuk tidak berpuasa ketika berperang? Apakah ada? Secara spesifik sih saya belum pernah baca ya bagaimana puasanya Rasul dan sahabat ininya ya, puasanya ya ketika berperang. Tapi yang jelas jelas sudah ada ini, sudah ada keringanan. Kan ayatnya sudah turun kan, 183, 184, 185 sedang safar itu kan juga ada keringanan. Otomatis di sini kita bisa mengambil kesimpulan secara sederhana ya, mungkin sahabat ada yang memilih rukshoh itu ya, keringanan itu. Ada sahabat yang mungkin sampai berpuasa, tapi kisahnya yang spesifik puasanya sahabat pada saat itu bagaimana saya belum menemukan atau belum mendapatkan ininya ya, atau tidak menemu ininya ya, referensinya. Belum lah, karena kan bacaannya masih dikit. Tapi yang jelas kalau nggak salah ketika ada kisah, mungkin barangkali dokter pernah dengar ketika ada apa namanya, sahabat yang makan kurma, yang mau berangkat perang ya, mau mau masuk ke medan laga itu masih ngunyah kurma itu kan, pernah dengar ya. Kemudian kata Rasulullah, segera saja gitu ya, segera saja apa namanya, masuk ke medan laga. Kemudian dia bersahabat ini berkonfirmasi hanya untuk menelan kurma ini rugi sebenarnya. Iya, sebenarnya rugi, hanya kurmanya itu dilempar,
nggak jadi buka lah itu mereka, dia kemudian langsung masuk ke medan laga dan berperang dan syahid di situ. Itu kalau tidak salah sedang berbuka. Jadi membawa membawa kurma mau buka gini, eh rugi hanya membawa, hanya makan kurma saja itu menyita sekian detik waktu, itu sangat rugi kalau kita ada amal kebaikan yang lebih besar. Mungkin kayak gitu ya hikmahnya ya. Tapi secara spesifik nuansa puasa di bulan saat berperang ya di bulan Ramadan itu tidak ada spesifikasinya, tetapi yang jelas kita bisa berkesimpulan sebagaimana kita ya, ada yang mengambil rukso, ada yang berpuasa, ada yang juga membatalkan puasa ketika sedang bersafar. Kan perang kan safar, cukup jauh safarnya. Itu ada yang berpuasa, ada yang tidak. Allah alam. Baik, betul Ustaz. Kalau mengenai turunnya Al-Quran di Gua Hiro tadi, apakah ada data mungkin ya untuk tanggalnya gitu? Karena yang sering kita peringati sebagai nuzulul Quran itu kan tanggal 17 Ramadan gitu. Sedangkan kalau dalam ayat apa ini Al-Qadar bahwa Al-Quran diturunkan ketika Lailatul Qadar dan Rasulullah memberikan gambarannya bahwa turunnya Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Terus Ustaz. Iya. Mungkin langsung aja ya dokter ya. Sepaman saya dan beberapa kajian yang sudah pernah saya dapatkan di Siro Community ya, bahwa memang Al-Quran itu turunnya dua kali. Dua kali. Ketika nuzulul Quran yang itu diperingati kita pada hari ini ya, itu ketika turun itu Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa taala, turun ke langit Baitul Izzah. Ya, di Baitul Izzah ketika Al-Quran itu turun. Turunnya satu utuh dari dari Allah Subhanahu wa taala, turun ke Baitul Izzah itu turunnya utuh. Tetapi ketika itu di bulan ini ya, di nuzulul Qurannya ya. Ya kalau tanggalnya kita, beberapa ulama menyepakati tanggal 17 Ramadan kalau tidak salah. Tetapi ketika Quran yang dari langit ini, dari Baitul Izzah ini turun ke muka bumi, itu 10 hari terakhir. Ketika malam Lailatul Qadar. Begitu mungkin. Nah, tanggalnya kapan? Ini yang menjadi misteri. Nah, berbagai banyak hipotesis dari para ulama, ada yang bilang malam 27, ada yang bilang malam 21, malam 23, ini perdebatan saja. Tapi yang jelas yang paling definitif ya 10 hari terakhir dan di malam ganjil. Itu yang paling definitif kalau sepeda pemahaman saya ya. Malamnya seperti apa memang ada perdebatan di situ. Ada beberapa ulama yang tahu, tetapi ada beberapa ulama yang masih memberikan pilihan-pilihan dan seterusnya. Tapi yang jelas di 10 hari terakhir Lailatul Qadar ya, 10 hari terakhir dan di malam yang ganjil. Nah, tapi ini Lailatul Qadarnya kan ya, tetapi bukan berarti nanti nanti ngefeknya ke amal iktikaf ya. Bukan berarti iktikafnya hanya malam ganjil saja. Enggak, kalau iktikaf itu kita menisbatkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu iktikaf 10 hari terakhir di masjid. Mau malam ganjil, mau malam genap, ya iktikaf terus di masjid. Nah, tetapi untuk malam Lailatul Qadarnya, insya Allah di malam ganjil. Nah, masalahnya kalau di Indonesia kan beda. Enaknya di Indonesia gitu ya. Kadang-kadang ada malam, ada duluan Lebaran, duluan puasa, ada yang belakang puasa. Kan berarti setiap hari bisa berpotensi malam ganjil, atau mungkin setiap hari berpotensi malam genap. Nah, berarti kan harus setiap malam gitu. Hikmahnya kayak gitu mungkin enaknya di Indonesia. Gak usah ngitung-ngitung ganjil genap. Mungkin seperti itu. Baik, Sedangkan betul. nuzul Quran itu yang dari Allah Subhanahu wa taala ke eh, langit, ke Baitul Izzah lah istilah ini ya tempatnya. Baik, betul sangat Ustaz. Mungkin apabila tidak ada yang ditanyakan, didiskusikan, karena terbatas waktu juga lah, kita harus akhiri kajian pada pagi hari ini. Mohon untuk berkenan memimpin doa, Ustaz, untuk menutup kajian tersebut. Kita sempurnakan majelis kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Kita awali dengan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan yu'afini amma wa yukafiyu mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanalladzi subhanak subhanak subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka lisanan qaliban bi dzikrik wa qalban maf'uman bi syukrik wa badadan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa nas'aluka qalban khashian wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka al-afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas wa hab lana haqiqatal imani bik hatta la nakhafa wa la narju ghairaka wa la na'budu syai'an siwak wa la najal fi qulubina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi sya'ban wa balikna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa balikna ramadan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli dain wa saqamni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, betul sangat Ustaz. Dr. Faisal Mahdi dan hadirin sekalian yang sudah menyempatkan untuk mengikuti kajian rutin kita. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Istighfar, Alhamdulillah. Astagfirullah. Dan doa kafarah majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an Astaghfirullah la wa atubu ilaik. ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Amudan Ustaz. Ye. Matur nuwun, Dr. Marsha, Ye Ustaz. wa aku ye.